Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil azim sultan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin nabi tanhalu bil qad wa ta'ala bil qad. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada malam hari ini kita lanjutkan ngaji ya. Ngaji kita masih di surat Al-Kahfi ayat 11 sampai ayat 15 ya. Sebelum kita memahami atau mentadabbur, kita mentahsin terlebih dahulu. Oh ya guys, saya baru dapat buku baru ya guys ya, nih. Buku Fadhail Amal dari salah satu sahabat jamaah Masjid Al Barokah di perumahan Katiasa Baru, Harjamukti, Cirebon. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada beliau. Semoga semakin diberikan kesehatan, keberkahan ilmu, keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan juga dilindungi Allah serta dijabah segala harapan dan doa beliau. Oke baik, mungkin nanti next suatu waktu nanti kita buka ya, kita bedah buku ini. Bagus ya guys, terdiri dari 12 bab guys ya. Di sini ada 12 bab guys ya. Terus ini isinya nih 12 bab, diantaranya ada bab, ada 12 bab ya, dari bab ke-1 sampai ke bab ke-12 dan penutup. Next mungkin kita sama-sama bedah ya, bab demi bab di buku ini ya. Di samping juga kita membedah Quran, kita mengeksplor Quran. Nah, sekarang saat ini kita eksplor surat Al-Kahfi di ayat 11 sampai dengan ayat 15. Surat Al-Kahfi itu ada di surat yang ke-18 setelah surat Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada thumma ba'atsnahum lina'lama ayyuhal hizbaini ahsa lima labithu amada. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن
ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أسلم ممن افترى على الله كذبا Sadaqallahul azim. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Ada Ashabul Kahfi, ya, penghuni gua, dan Allah menutup telinga mereka di dalam gua selama beberapa tahun. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal. Ini berarti sedang membahas SDA, sumber daya alam, SDM, sumber daya manusia. Ya, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa Al-Quran itu memuat tiga bahasan prosedur, SOP, bahasan sumber daya alam, sumber daya manusia. Ada tiga bahasan. Dimanapun kita buka Quran, dimanapun kita membacanya pasti berkaitan dengan SOP, SDM, dan SDA. Ya. Nah, ini kalau tadi kami tutup telinga mereka, berarti kan sedang membahas SDM. Ya. Sedang membahas SDM. Kemudian kami membangunkan mereka masih SDM yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal. Berarti agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Jadi diperlukan SDM yang tepat dalam menghitung. Kami ceritakan kepadamu Muhammad, dulu Muhammad Rasul Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya diceritakan kepada beliau karena beliau masih hidup. Nah, sekarang karena kita adalah pelanjut risalah beliau, ya kami ceritakan kepadamu siapa semuanya, ya kita ini sekarang. Kisah mereka tentang Ashabul Kahfi itu dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Tuh, jadi mereka beriman pada ajaran-ajaran Allah. Mereka meyakini, mau membuka Quran, mereka mau membacanya, mereka mau memahaminya, bahkan melakukannya. Ya. Bahkan menjadikan ajaran Allah ini sebagai ajaran berbangsa. Itu orang Ashabul Kahfi itu begitu. Ya. Kan di samping itu mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Jadi mereka kemudian diberikan kemampuan oleh Allah mampu menjadikan Al-Quran sebagai ajaran berbangsa. Ya, ternyata memang untuk menata segala sesuatunya agar lebih tertata itu perlu SOP yang lengkap. Kalau kurang lengkap jadinya itu, guys. Nah, jadi memang kenapa masih belum tertata, berarti
masih harus ada SOP yang mesti dilengkapi guys ya. Gitu guys. Terus kok guys sih ngomongnya masa lagi bertadabbur, harusnya sahabat ya. Itu 13 yang ke-14 nya. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, berdiri ini ada apa nih? Oh nanti kami tutup tinggal mereka di dalam gua 486. Allah menidurkan mereka selama 309 tahun Komaria dalam gua itu, sehingga mereka tidak dapat dibangun oleh suara apapun. 309 tahun ditidurkan. 487 nya di mengetahui golongan mana. Kedua golongan itu ialah pemuda-pemuda itu sendiri yang berselisih tentang berapa lamanya mereka tinggal. Jadi ada dua golongan, yaitu di penghuni guanya sendiri ada dua golongan, ada dua pendapat mungkin ya. Nah di 488 notnya, bangun dan menghadap raja di Kianus yang zalim dan sombong. Menghadap raja Dikianus. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari itu. Itu adalah suatu ikrar. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Berarti lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu warabatna ala qulubihim. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Rabbuna rabbus samawati wal ard. Yang punya Quran ini ya guys. Terus yang ke-15, mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan selain Dia. Mereka itu kaum yang kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan. Nah, mereka itu adalah bangsa yang menjadikan undang-undang yang tidak merujuk kepada Quran. Nah, ya, mereka itu adalah orang-orang yang patuh terhadap undang-undang yang tidak merujuk kepada Al-Quran gitu ya. Jadi apa rujukan mereka? Pemikiran. Pemikiran, nggak ada dalilnya gitu. Undang-undang itu nggak ada dalil. Nah, sebaiknya kalau undang-undang yang merujuk pada Al-Quran itu ada dalilnya. Dalilnya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Terus ya contoh misalnya kayak Omnibus Law lah gitu ya, membuat undang cipta kerja yang bertentangan dengan hati nurani bangsa, juga bertentangan dengan ajaran ilahi. Terus mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan kebohongan? Ya, mengadakan kebohongan terhadap Allah adalah orang-orang yang para legislatif yang membuat undang-undang tidak merujuk pada Al-Quran. Gitu guys ya. Makanya perlu sekali bangsa ini memiliki
dewan-dewan yang mahabbah ilallah. Itu guys ya. Nah, itu apa namanya, hasil tetapan di malam hari ini di Randa Sampana. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.